Hari ini kita lihat bahwa panggung politik kita masih dihiasi oleh sikap-sikap, sifat-sifat yang pragmatis. Jalan-jalan ke luar negeri, gedung mewah, kemewahan-kemewahan lain, berebut kekuasaan. Saya ingin tekankan dalam kesempatan ini, hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan perubahan nasib rakyat Indonesia. Orang mengatakan sebagian, karena begitu banyak menyaksikan para politisi, baik di legislatif atau di eksekutif, bahkan di yudikatif, masuk penjara karena kasus korupsi. Sehingga orang mengatakan bahwa politik itu kotor. Sebetulnya bukan politik itu yang kotor. Yang kotor itu adalah manusia pelakunya. Karena berlaku satu kaidah, the man behind the gun. Dan oleh sebab itu, kepada teman-teman dari PKS yang saya cintai dan saya banggakan, saya sangat berharap dan selalu memberikan satu amanah, satu saran, satu nasihat, tetaplah kita istiqomah, konsisten di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten membela rakyat, konsisten membantu rakyat, karena kita berasal dari rakyat, bersama rakyat, dan juga untuk rakyat. Kita hadir di sini, di panggung politik ini adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudara yang saya cintai dan saya banggakan, oleh sebab itu tetaplah dalam jargon bersih, peduli, dan profesional. Kita harus ingat misi kita semula, yaitu misi perubahan, misi pelayanan, dan juga misi penyelamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rakyat sangat rindu pemimpin yang sederhana, jujur, dan juga apa adanya. Karena sudah banyak contoh daripada para pemimpin ini yang tidak baik. Banyak contoh yang tidak memberikan teladan kepada bangsa ini. Oleh sebab itu tetaplah konsisten. Saya melihat beberapa media kritis terhadap PKS, pengamat kritis terhadap PKS. Ini jangan dimarahi, jangan kita kemudian emosi. Ini pertanda positif bahwa ekspektasi terhadap PKS ternyata masih tinggi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Siapa ingin pergi ke Langsa, boleh mencoba mie Razali. Siapa ingin membangun bangsa, boleh bergabung bersama kami. Dan kepada umat Islam, kaum muslimin yang banyak mengharapkan PKS ini ke depan, kita harus jaga juga perasaan mereka. Yang penting umat Islam juga jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri. Kalianlah yang lebih tinggi kata Allah jika kalian beriman. Yang penting bagi kita, walaupun kaum muslimin mayoritas di negeri ini, tapi kita harus bersedia untuk bersikap toleransi kepada teman-teman kita yang lain yang berbeda agama, berbeda paham dengan kita, berbeda partai, berbeda suku dan golongan. Jangan sekali-sekali berbuat kekerasan. Hindari anarkisme. Kalau ada hal-hal yang dipertentangkan atau dikonflikkan, selesaikan melalui jalur hukum. Dan tetaplah kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, saya ingin berbicara tentang perubahan generasi dan optimisme bagi bangsa ini.
Tahun 2014 adalah tahun di mana generasi ini berganti secara signifikan. Sebagian pengamat mengatakan 2014 ini adalah the last Mohicans. Mohicans adalah suku Indian terakhir yang punah di Amerika Serikat. Sebagian orang mengatakan this is the end of an history. Ini akhir dari suatu sejarah. Oleh sebab itu akan terjadi peralihan kepemimpinan di negeri ini. Dari generasi-generasi yang sudah sepuh, sudah lanjut dan sudah senior, kepada generasi-generasi muda. Daun-daun tua akan menguning. Coklat lantas gugur satu persatu ke atas permukaan bumi. Daun-daun yang hijau dan segar akan muncul memberikan harapan baru. Itulah generasi muda Indonesia. Dan saya perlu tekankan dalam kesempatan ini kepada para senior kami, orang tua kami yang sudah sepuh, jangan halangi anak muda untuk maju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak muda harus belajar, harus pintar, harus berkarakter. Jangan sampai anak muda gagal secara karakter. Sebab berlaku satu kaidah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus cerdik. Kita tidak boleh menjadi kaki tangan asing, jongos asing. Jangan sampai generasi muda kita ini diperbudak oleh asing, dijadikan pembantu, dipukuli, dianiaya, diperkosa, dibunuh, bahkan dihukum gantung di negeri orang. Kita ini manusia yang punya harkat dan martabat. Kita punya harga diri. Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis dan kita harus kreatif sebagai anak muda. Kalau angsa gerak, bangsa tidak kreatif, mari kita bersama dalam bentuk rekonsiliasi nasional kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila hidayah wabarakatuh.